Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, setiap hari, bahkan setiap waktu, kita sering berhadapan dengan persoalan. Pertanyaan yang sering muncul di pikiran adalah, mengapa Allah memberikan pencobaan ini pada saya? Maka renungan pagi ini diberi judul, Allah tidak mencobai. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Hal termudah sewaktu menghadapi tantangan yang sangat sulit, kita berkata, Allah sedang mencobai saya. Atau sewaktu kita hilaf, yang berkepanjangan, hilaf kok berkepanjangan. Lalu kita berdalih, Allah membiarkan saya berbuat kesalahan-kesalahan ini. Atau mungkin yang lebih unik, sewaktu situasi benar-benar tidak bisa memberi celah jalan keluar, kita berkata, biarlah Allah melihat betapa saya merana nestapa menghadapi masalah ini. Saudara, kita bisa berkata seperti itu mungkin karena kita membayangkan diri kita ada di pihak atau di posisi seperti Ayub. Tidak punya kesalahan, tapi diperkenankan Allah menjalani ujian iman yang sangat berat. Masalahnya kita sering lupa kalau di balik suatu peristiwa selalu ada penyebab. Allah tidak memperkenankan sesuatu terjadi tanpa sebab. Allah tidak pernah membiarkan manusia memakan buah dari pohon pengetahuan, sehingga Adam lebih dulu diberitahu larangan memakan buah itu. Allah tidak membiarkan Kain berlaku kejam pada adiknya, sehingga dia mengajak Kain menguatkan hati supaya bisa berkuasa atas godaan. Allah tidak membiarkan Salomo jatuh lebih jauh dalam penyembahan berhala, sehingga dia membangkitkan Hadad, Rezon, dan Yerobeam menjadi musuh Salomo agar Salomo berbalik kepadanya. Saat ini atau kita saat ini sering menghadapi dilema yang serupa. Misalnya, kita ingin bisa berlibur bersama keluarga, tapi tabungan tidak cukup untuk liburan. Jadi tidak ada jalan lain kecuali mengintip uang kantor, memotong jatah bawahan, atau bahkan memanipulasi anggaran yang dipercayakan. Dari satu keberhasilan memanipulasi, dilanjutkan dengan manipulasi-manipulasi lain. Lalu dengan pedih, kita menyalahkan Tuhan setelah mendekam di balik jeruji. Saudara yang kekasih, Allah bisa menguji iman kita, tetapi tujuannya agar kita semakin mengenal Dia. Sedangkan pencobaan timbul dari keinginan-keinginan yang tidak kudus. Allah sejak semula tidak pernah mengarahkan langkah kita agar kita berbuat dosa. Hati-hati saudara, pemikiran bahwa Allah mencobai umatnya hanya datang dari pandangan dunia. Bagi dunia, pencobaan yang dijalani bisa menambah kasih karunia dari Sang Pencipta. Maka bertahan melawan rasa sakit membuat kita lebih berkenan. Tapi Alkitab tidak pernah berkata Allah berlaku demikian. Dia sangat mengerti, saudara, kelemahan manusia, sehingga sebelum manusia mengalami dilema-dilema akibat salah mengambil keputusan, Dia sudah lebih dahulu mengingatkan. Dia selalu mengingatkan. Saudara, panggilan buat kita pagi ini, mari lebih peka pada peringatan Tuhan. Mari lebih takut melangkah atau pantang melangkah sebelum ada jawaban ya dari Allah. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.